Apa aku sudah mati? Aku habis-habisan masuk kampus bagus. Semangat maju. Kukira bisa ubah nasib. Ternyata cuma jadi budak korporat di gedung mewah doang. Lembur tiap hari. Dan karena tidak sengaja melepas wig bos, aku dipecat. Ya Tuhan. Ayah, cucumu akan membawamu mengenang kembali masa lalu. Dia? Bukankah ini karakter pendukung wanita umpan meriam dari novel Klis yang sedang kubaca? Wani, putri kandung Sia, tumbuh nastapa, ayah haus darah, ibu cacat, rumah bocor, dirinya remuk. Wenli, aku kakakmu. Wenli kembali ke keluarga Wen. Iri Wen putri palsu merebut posisinya bertahun-tahun, lalu menindas,nya. Wenli sudah mati. Wenli dikirim ke luar negeri, tewas tragis akibat kecelakaan. Wenwon meraih cinta dan keluarga. Sekarang ceritanya tiba malam sebelum jamuan pengakuan keluarga. Aku tertangkap berhubungan gelap dengan pria tua saja. Akhirnya terpaksa, ia menghadiri jamuan malam itu. Kakak, Seret Yasik, aku milikmu. Kakak, kamu gila? Ya, aku cucumu. Ada Mengli, tujuan akhir Wenwon. Obatnya ku beri tadi, bajunya ku ganti, tak mungkin palsu. Dia malah kabur. Besok adalah jamuan makan malam keluarga Wen. Malam ini harus menghancurkannya. Kamu berbaring dulu di tempat tidur. Mulutnya seperti novel. Kalimat Yosok bos langsung meluncur dari mulut. Jangan salah paham. Aku hanya... Permisi. Aku... Aku bos Senshi. Disakiti penjahat. Nikahi aku. Dengar aku. Honor tampil akan kubayar padamu. Hits. Tunggu aku sebentar. Seleramu. Istimewa. Kontrak. Alur cerita ini terlalu konyol. Jadi, jelaskan. Hai Mel. Kejadian hari ini adalah sebuah kecelakaan. Jika tersebar tidak akan baik untuk siapapun, jadi...
Inilah keluarga Wen. Aku akan merebut kembali anak yang bukan milikku. Adi, cepat lihat ini apa. Sayang, dulu ke luar negeri cuma jalan-jalan. Ini kampung ibumu. Mama, Jangan terburu-buru membawa pergi hewan peliharaannya. Adik, aku dengar kemarin kamu pergi ke hotel dengan seorang pria asing. Maaf. Sudah selesai bicara? Kenapa kamu tutup mulut? Bicaralah. Siapa yang bisa mengalahkanmu? Oh, jadi ini adalah teratai putih yang menyedihkan seperti yang digambarkan di dalam buku. Seorang blogger. Halo, kakak. Dulu dia juga sering datang menemuiku. Hari ini, Pria apa? Di, apa kamu dalam bahaya? Salah tak apa, tapi kabari keluarga, agar kami bisa bantu. Kamu bilang kamu melihatku masuk hotel dengan seorang pria. Siapa yang bilang? Ulin yang bilang. Dia bilang dia melihatmu masuk hotel dengan pria itu. Dia punya videonya. Biar kulihat. Liu Menging ini belum juga mengirimkan videonya. Kenapa? Tidak bisa menunjukkannya. Nah, kalau begitu cepat telepon Liu Menging untuk memintanya. Cepat angkat. Kamu menolak cara baik-baik dan memilih cara kasar. Tunggu saja sampai kamu diusir dari keluarga Wen. Halo Mengli. Kamu bilang kamu melihat adikku masuk hotel dengan seorang pria. Cepat kirimkan videonya padaku. Adik, aku yang salah lihat. Wanita itu berhasil kabur. Liu Menging sebodoh babi. Kok bisa begini sih? Tenang. Kamu salah lihat. Mana mungkin adikku? Maaf, Mama. Kak, mimpi keliru. Aku kaget. Kakak, aku sedih sekali. Kamu meragukanku hanya karena perkataan orang luar. Apa aku bukan keluargamu? Adik, aku memang datang belakangan dan dibesarkan di kota kecil. Jadi kakakku tidak menyukaiku. Kamu salah. Cepat minta maaf. Apa? Menyuruhku minta maaf padanya. Raka, Wonder, masalah ini adalah kamu. Ternyata kakak dan mama juga tidak bodoh. Maafkan aku. Bi, seharusnya aku tidak meragukanmu. Tidak apa, Kak. Lagi pula besok adalah pesta perkenalan keluargaku. Aku tahu kakak pasti begini karena khawatir padaku. Kamu benar. Mama, aku lapar. Aku mau ke atas ganti baju dulu. Lalu turun untuk makan.
tidak berani membuka mata. Berharap ini hanya ilusiku. Hah. Baju yang jelek sekali. Yang ini sepertinya tidak buruk. Bagaimana? Cantik. Gaun ini adalah hadiah pertemuan yang kuberikan pada Wenli saat dia baru pulang ke rumah. Winnie, jangan harap kau bisa mengambil semua milikku. Klik kiri bawah, tonton lengkap. Pantas saja lahir di kota kecil, makanya saja begitu lahap. Tidak punya sopan santun. Ikut aku ke ruang kerja sebentar. Hai. Pasti ayah merasa si Udik itu terlalu kasar saat makan, jadi dia dipanggil ke ruang kerja untuk diberi pelajaran. Ayah, aku tidak punya keahlian khusus untuk ditunjukkan. Aku akan melakukan split untukmu. Ayah, ada apa mencariku? Soal kamu bilang ingin pindah beberapa hari yang lalu. Ayah menyarankanmu untuk mempertimbangkannya baik-baik. Pindah? Ini pasti ulah Wanar. Aku tidak akan pindah. Aku akan tetap di rumah. Benarkah? Sungguh. Ayah, aku tak pergi kemanapun. Kerja keras itu tugas tokoh utama wanita. Apa urusannya denganku? Figuran jahat? Baik. Kalau begitu besok adalah jamuan makan malam pengakuanmu. Besok pagi ayah undang desainer merek dunia ke rumah. Kamu pilih. Simpan. Terima kasih, ayah. Ayah, kalau tidak ada apa lagi, aku kembali ke kamar dulu. Pergi. 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 Ada urusan lain. Berikan kejutan kecil. Ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba ganti gaya hari ini? Semua baju itu dipilihkan secara khusus oleh kakak untukmu. Kamu suka? Wah, begitu banyak baju jelek di lemari, akhirnya menemukan pemiliknya. Ternyata semua baju itu kakak yang pilihkan untukku? Ya, berarti itu gaya kakak. Jadi, semua bajunya akan kuberikan ke kakak sekarang saja. Apa? Untukku? Kenapa? Apa jangan-jangan semua baju yang kakak belikan untukku adalah baju yang tidak kamu sukai? Bagaimana bisa? Kamu, babi bodoh yang selalu menuruti perkataanku, bagaimana bisa tiba-tiba punya pikiran sendiri? Oh iya, tadi ayah mencarimu. Apa kamu sudah memberitahunya soal ingin pindah keluar? Ini memang rumahku. Kenapa aku harus pindah? Bukankah aku sudah memberitahumu? Kamu datang dari desa, belum banyak melihat dunia. Cara terbaik adalah keluar dan mandiri untuk sementara waktu untuk memperluas wawasanmu.
Apa kamu tidak ingin menjadi wanita mandiri yang disukai ayah dan ibu? Aku tahu kamu tidak sabar untuk mengusirku dari keluarga Wen, tapi lupakan saja. Semua demi kebaikanmu. Kau bisa salah paham padaku begini? Kasih. Kamu ini jago sekali diamnya. Benar-benar hebat. Jangan memprovokasiku lagi. Kalau tidak akan kubongkar kalau kamu bukan putri kandung keluarga Wen. Bos, jamuan keluarga Wen besok malam saya tolak. Siang ada rapat. Keluarga Wen. Siapa bilang aku tidak akan pergi? Bukankah Anda tidak suka acara seperti ini? Sekarang aku suka. Pasal. Besok di perjamuan, berdandanlah yang lebih cantik. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Tapi direbut olehmu. Si gadis udik yang tiba-tiba muncul. Dengar, nona muda yang asli itu berasal dari desa kecil di gunung. Tidak perlu kulihat, aku juga tahu. Pasti, baunya kampungan. Benar, kurasa dia hanyalah anak haram. Masih mengadakan perjamuan sebesar ini. Tidak malu apa? Aku tetap lebih suka Waner. Yang datang belakangan ini sama sekali tidak bisa dibandingkan. Waner, dengar. Semua mata jeli. Si Udi itu kalah darimu. Sudah jangan bilang begitu. Bagaimanapun juga, di dunia ini pasti ada orang yang suka tipe seperti itu. Terus kenapa? Pria mana yang bisa menandingi di Junyui? Wander, apa kamu juga mengirim undangan untuk Tuan Li? Kamu kan seorang nona terpandang yang terkenal. Tuan Muda Li pasti akan datang. Saat itu kamu sudah menjadi Nyonya Li. Gadis udik itu bahkan tidak pantas membawakan sepatumu. Ibu, apakah aku sudah melihat seorang bidadari? Semua, ini anak kandungku. Hilang kontak 17 tahun. Wen Li. Mulai sekarang, keluarga Wenku memiliki 2 nona muda. Wenli, kamu cantik sekali hari ini. Hebat sekali. Ya, apa perlu aku menghajarmu? Wenli. Wenli benar-benar bahagia. Tak perlu melihat citra masa lalunya. Sebagai siswa teladan yang dingin, semua orang memujinya. Bagus sekali. Bagus apanya? Orang Udi. Nona Wen. Kudengar Nona Wen tinggal di pedesaan sejak kecil. Kalau begitu pasti hidupmu sangat sulit ya. Sejak pesta mulai, kau terus makan. Di desa belum kenyang ya? Benar, ayah pemabuk, ibu cacat, bibi yang jahat, keluarga yang hancur, tidak ada pilihan lain, malah mendengarkan rencana balas dendamku. Aku tak paham. Perempuan sepertimu bisa jadi putri keluarga Wen. Kasihan Waner kami. Tak sepadan. Aduh, hidup ini benar-benar membosankan. Burung liar tetaplah burung liar. Punya sopan santun. Dengan tampangmu, kau tak layak jadi putri Wen. Sebanding Waner kami. Gwen Waner memang seorang gadis lugu yang sempurna. Hanya dengan membandingkanku dengan nona muda ini, nilaiku sudah berkurang 200. Apa?
Xiaoxi. Menjemput orang. Ya, nanti kita lihat. Kamu keterlaluan. Apa kamu buta? Wenli, biasa kamu menyindirku. Aku bisa tertawa dan tak mempermasalahkan. Tapi hari ini kamu bawa nama Wen. Kau tak beradab. Kalian bagaimana? Sembunyi di balik antekmu? Lihat aku ditindas. Sopan? Nah, kenapa kau urus dia? Dia perlu pelajaran. Wenli, sebagai kakak, hari ini aku harus memberimu pelajaran. Ya Tuhan, bukankah itu Tuan Mudali? Itu dia. Mungkin kali Junior benar-benar datang karena menerima surat undanganku? Ya Tuhan, Lim mengincar Wan Waner saja. Tentu saja. Ingat, ini jamuan malam keluarga Wen. Tuan Mudali sebelumnya tidak pernah mau menghadiri pesta makan malam manapun. Wander, cepat sapa Tuan Mudali. Biarkan dia memberi pelajaran yang bagus pada gadis udik ini. Tuan Mudali, masalah sepele seperti ini sungguh tidak perlu Anda tangani sendiri. Benarkah? Di kiri bawah. Tonton versi lengkap. Cuma segitu doang. Tuan bukan datang demi Wan Waner. Masih tak tahu malu memalukan. Pokoknya yang di sana putri asli. Jauh lebih cantik banget dari Wan Waner. Mana mungkin Wenli kenal lucunya? Sih, dia kan kapulan. Tuan Li, salah orang. Undangan dari Nona Wen. Wen Waner kami. Wen benar tak beradab. Barusan menyiramku anggur merah sampai basah. Benar, ini jamuan Wen Waner. Li Junnya pasti salah orang. Tuan Mudali, adikku dibesarkan di desa, tak paham sopan santun. Nona Wen yang Anda cari sebenarnya saya. Di dunia ini ternyata ada orang aneh yang jago mengagungkan diri. Uang apaan sih? Aku tak pernah lihat begituan. Dan jika ada yang menyiramkan anggur merah padaku, akan ku buat dia menelan gelasnya sendiri juga. Nona Wen hanya mengembalikan barang pemberianmu kepadamu. Kupikir caranya cukup kreatif. Kok sih? Tuan Mudali benar-benar datang mencari si kampungan ini. Gayamu sangat aneh. Bukan gaya populer, bukan juga gaya nasional, tapi juga bukan gaya barat. Ini yang terbaik yang pernah saya lihat. Jadi, pria tampan, siapa namamu? Lijunya. Namaku Wenli. Saya dengar Wen Waner sangat cantik. Tuan Mudali, apakah Anda tertarik untuk pergi melihatnya bersama saya? Tidak tertarik. Kampungan ini benar-benar berhasil dekati Tuan Li. Tuh, hari ini jamuan kembali ya Wan Li. Tuan Mudali mungkin jaga muka keluarga Wen. Tak ada orang. Sudah beres. Masalah itu, Anda tidak menceritakannya kepada siapapun kan? Pria tampan,
Kamu begitu tampan. Siapa yang percaya? Anggap saja aku tidak bertanya. Tidak mengatakan apa. Cari tahu dia siapa. Rahasia kecil. Tak perlu disebut. Ayo pergi. Terima kasih. Semuanya aku. Wenli, pulanglah. Baik. Pria tampan. Sudah larut. Aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi jika berjodoh. Dingin, tinggalkan baju. Wendy, Pagi sekali, Kak. Wenli, Pagi. Ada perlu? Apa kamu lupa hari ini harus sekolah? Sekolah. Sekolah apa? Pembunuh bayaran bertahun-tahun. Masih sekolah. Aku hampir lupa. Aku ini transmigrator. Sebelah kiri. Sekolah. Wendy ini benar-benar tidak tahu malu ya. Padahal sebelumnya sudah ditolak di depan umum oleh idola sekolah bayi. Memalukan sekali. Kalau aku sudah keluar dari sekolah. Pantas saja dia pemeran utama pria di novel. Pasangan resmi Wen Wanner, Bai Jingan. Versi asli, disulut Wen Wanner, ya nembak Bai Jingan. Bai, aku suka kamu, pacaranlah. tapi hasilnya sudah bisa ditebak. maaf. Aku suka teman Wan-Wan. Sepertinya, saat ini adalah siang hari setelah pemilik asli gagal menyatakan cinta pada Bai Jingan. Wenli, Kok hari ini dia cantik lagi? tidak bisa. Aku suka Waner. Masa mikir cara lain? Kau memikirkan apa? Pasti cara menarik perhatianku. Toh baru tadi siang kita bertemu saja barusan kan? Bukan urusanmu. Kenapa aku harus memberitahumu? Bocah tampan, cuma setengah jujur. Liginya, Oh, wabahnya cukup parah. Baik, baik. Anu, teman sekelas Wenli. Ada apa? Gigolo. Bolehkah aku makan siang denganmu? Tentu saja boleh. Ayo, ikut aku. Oh ya, siapa namamu? Namaku Lintao. Kamu lucu sekali. Kamu lucu sekali.
Teman sekelas Wen, menurutku kamu cantik sekali. Aku belum pernah melihat gadis secantik kamu. Waner, kamu populer bahkan cewek pun suka. Tidak sebo itu kan? Aku tidak tahu siapa. Teman sekelas. Kamu terlalu memuji. Sekolah sebesar ini. Kebetulan sekali kita bisa bertemu lagi. Warner, mau makan apa? Teman sekelas baik. Ternyata kamu. Warner, kenapa? Siapa yang mengganggumu? Only minta maaf, Warner. Apa urusannya denganku? Kenapa aku harus minta maaf padanya? Jangan, tidak apa. Wenli tidak menindasku. Warner, jangan takutku bersamamu. Wenli, minta maaf. Warner. Sulit membayangkan apa yang ada di antara kedua telingamu. Pasti otak kiri kananmu berevolusi. Belum nyambung. Tak bisa mikir. Berani sama dia. Kok berani ngomong begitu padaku? Apa dia tak suka lagi? Tak takut ku abaikan dia. Wenli, biar ku beritahu. Aku membencimu. Aku memaafkanmu. Tapi terima kasih atas kejijikanmu. Semoga bertemu yang lebih menjijikkan. Bukan kamu. Wenli, kau bilang aku sudah lupa. Tapi jangan hina baik. Keterlaluan. Wenli. Masih malam, Pak. Dia baru pukulku. Wenli, semua ini paksamu. Klik kiri bawah. Berhenti. Ku bilang berhenti. Mau apa? Siapa di seluruh angkatan yang tidak tahu kamu memukul Wanernya Kabai? Kamu tahu, dia itu wanitanya Kabai. Jangan menindas Wenli lagi. Waner itu musuh terbesarmu. Ku pukul Waner. Mau balas dendam. Apa yang kamu tahu? Kabai sangat menyukai Waner. Tentu saja aku harus melindunginya. Oh, jadi kamu biseksual. Hajar dia. Kalian, tahan. Ku preteli bajunya. Lempar ke koridor. Lepaskan aku. Ku dengar kamu mencariku. Menyatakan cinta pada Kabai. Tidak berkaca diri. Pungguk merindukan bulan. Teman, jangan cari masalah dengan orang tertentu. Lepas sekarang. Atau ku panggil polisi. Ayo. Aku usir wanita untuk Waner. Masa takut padamu? Kentang kecil? Kalian berdua, tekan dia ke lantai. Aku akan menyebarkan foto telanjangnya ke forum. Bahat. Lin mengkicis menindas lagi di dalam. Siapa? Sepertinya Wenli. Benar-benar sekumpulan sampah masyarakat. Aduh, siapa itu? Ganteng banget. Pertama lihat seganteng ini. Dia datang. Sialan.
Kamu yakin mau ikut campur di sini? Aku ini. Sangsing, mereka suruhku dulu. Kita sudah besan bertahun-tahun. Masa sekarang menolak pernikahan ini saja? Wenli kenapa? Wenli dihadang oleh sekelompok orang itu di toilet depan. Tuan Mudali, kenapa Tuan Mudali datang? Beraninya menyentuh orangnya Wenli. Nyalimu besar juga. Aku akan mengirim wanita ini ke Afrika. Jangan! Lepaskan aku. Aku tidak akan berani lagi. Lepaskan adikku. Misal, dia tak sengaja. Aku khawatir sekali. Wanar, gosipmu tadi bikin aku dipukul. Kau ganggu dia. Hentikan mereka. Tapi dia memang tidak sengaja. Lepaskan aku. Sudah baik kan? Terima kasih. Wenli, Aku tidak apa, Kak. Kamu tahu tidak, akhir-akhir ini aku selalu merasa mengantuk. Ternyata karena aku kekuranganmu. Wenli, gara-garamu kami begini. Masih saja goda pria. Dasar murahan. Jadi ini ulahmu di tanganku. Mas, jangan tertipu cewek licik ini. Siang tadi dia ditolak senior bayi, lalu menampar Wanar 2 kali. Tuan Mudali, selama adikku senang, kamu tidak keberatan kan? Katanya kamu senang. Pukul saja. Kamu membantuku, kan? Berarti kamu membohongiku. Aku tidak berani. Tidak masuk kelas. Sangat tidak pantas. Kalian semua keluarkan dia. Manuel, lihat kami begini. Semua gara-gara Wenli. Tolong cepat buka. Katanya keluarga Wen sayang Wanar palsu. Bukan Wenli asli. Wenli, kau berani? Tuan Mudali, kenapa Anda datang? Sudah datang ke Universitas Jin. Wen terlambat, tak menyambut. Pantas kampus pilihanku. Dosennya kuat. Bahkan kampus bangsawan terbaik pun kalah jauh. Legionio, Ya ampun, tak jadi istrinya. Apa yang kamu pikirkan? Dia jelas-jelas tertarik pada Wenli. Kalau begini mengelola sekolah, aku tak butuh kamu mengatur. Tuan Li, aku tak kenal. Sepertinya hubungan Wenli dan Li istimewa. Paman Wang, kami setengah keponakanmu. Diam, jangan mendekat dulu. Tuan Mudali, tenanglah ya. Soalan ini. Katakan. Ya. Anak-anak ini akan saya urus nanti. Sudah. Ayo kuantar kau pulang sekarang. Tuan Li, saya antar. Wana, jangan diusir. Keluargaku bunuh aku. Dulu kau suruh kami menghajarnya. Kau kakak Wenli, mohonkan. Kalian mau balas? Urusanku apa? Aduh, dasar jalan. Sekarang Wenli berkuasa. Aku si nona muda palsu ini akan diusir dari keluarga Wen.
Pria tampan tidak butuh kamera. Bahkan punggungnya saja sudah mematikan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang? Bukankah tuan mudamu biasanya sangat sibuk? Karena aku makan semangkuk mie. Ingin bertemu denganmu. Apa aku sedang bermimpi? Barusan Tuan Mudali mengucapkan gombalan murahan. Wenli lagi. Selamat. Kamu berhasil membuat semua orang marah. Wenli, ayo pulang. Baik. Tuan Li, terima kasih. Kakakku menjemput. Tak usah repot. Aku pergi. Oh ya, Nona Wen. Hadiah sudah kusiapkan. Besok paling lambat tiba. Baik. Wenli, kenapa seluruh dunia harus berputar di sekitarmu? Padahal kita bersaudari sama saja. Tola, sudah sampai. Sudah waktunya makan. Benar, waktunya makan. Kakak lapar. Dengar masalah sekolahmu. Langsung datang, tapi terlambat. Aduh, tidak apa. Wenli, kalau tak bahagia di sekolah, kakak pindahkan. Keburukan manusia memilih lari. Aku tak lemah. Yang mengusikku itu pendosa pencari masalah. Kakak ganti rugi, ku belikan rumah. Tak mau tinggal sini. Tinggal saja dimanapun. Fungsi mata yang jeli. Seleranya luar biasa. Ternyata kakak. Kukira aku bertemu dengan malaikat. Terima kasih, Kak. Sampai sekarang aku tidak punya properti sendiri. Sejak kapan kakak mulai pilih kasih pada Wenli? Ayah, aku pulang. Aku adalah satu-satunya putri keluarga Wen. Siapa yang sebenarnya kamu provokasi? Keluarga kita bangkrut. Hampir semua mitra kerja memutuskan hubungan hari ini. Tonton lengkap. Klik kiri bawah. Aku telah menyinggung. Aku telah menyinggung Putri Kurli. Meskipun keluarga yang lebih kuat dari kita, tapi perusahaan kita selama ini tidak banyak berhubungan dengan mereka. Tidak mungkin dalam waktu singkat 1 hari bisa melakukan sebanyak ini. Bukan dia. Pasti orang terkait dengannya. Siapa? Giliranmu. Tuan Mudali. Habislah. Keluarga Liu kita habis sudah. Aku bisa menelpon Wander. Alasan aku menyinggung Wenli. Semua ini demi Wander. Wander adalah sahabat terbaikku. Dia pasti akan membantuku. Ayah, tunggu aku. Telepon dari siapa? Mengli menelpon. Mungkin tanya PR apa. Halo Mengli. Kenapa? Kamu lupa PR ya? Wana, tolong aku. Keluargaku bangkrut. Tunggu sebentar. Aku segera ke kamar untuk mencarikan PR untukmu. Ada apa? Tadi baik, kan? Aku menyinggung orang yang tidak seharusnya kusinggung. Tapi orang yang kusinggung baru-baru ini hanya Wenli. Pasti dia yang meminjam tangan kakaknya. Pada akhirnya, aku menyinggung Wenli semua karena... Lisel suka Wenli si kampungan itu. Aku tak terima. Kalau Wenli bahagia, aku tetap tak terima. Waner, dengar. Ya Tuhan, bagaimana bisa Li melakukan hal seperti ini? Tenang saja, Meli. Aku pasti akan membantumu memohon padanya. Lagi pula kamu adalah sahabat terbaikku.
Aku tidak mungkin membiarkan masalah ini lepas kendali lagi. Tunggu saja sampai hari-hari baikmu berakhir. Wana, bagaimana dengan masalah yang aku bicarakan denganmu semalam? Maaf ya, Mengli. Sebenarnya kemarin aku sudah memohon pada Lily untukmu, tapi dia... Wana, kau tak pernah memohon. Aku menyinggung Wenli demi kamu. Kupikir kau sahabatku. Selalu kubela. Tapi kau malah diam saja kan? Aku suruh kamu. Itu kan kemauanmu sendiri saja, bukan? Kenapa akhir-akhir ini orang sekitar dan segalanya tak sesuai kemauanku? Bahkan kamu membentakku. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang ingin membantu penolongnya malah marah-marah. Sangat tidak sopan, berteriak-teriak. Mengli, tenang. Malam ini aku minta bantuan Lily lagi. Aku tak sabar, Dai. Aku sudah ego. Masa kamu mau aku di sekolah? Di depan begitu banyak orang memohon pada Wenli untukmu. Karena kamu terburu-buru, aku tak bisa lagi. Cari solusi sendiri saja. Keluarga Liu yang bangkrut sudah tidak ada nilainya lagi bagiku. Jika aku terus terlalu dekat dengan Liu Mengli, justru akan membuatku terlihat murahan. Dasyong, Lily bakal cemburu. Aduh, dia itu bukan pacarku. Cintaku adalah milik semua pria tampan. Nah, maaf. Kamu akhirnya selesai kelas. Oh, Wenli. Aku minta maaf padamu atas semua tindakanku sebelumnya. Ini hanya sedikit tanda terima kasih dariku. Jadi, bisakah kamu memohon pada Lisao? Jangan biarkan keluargaku bangkrut. Bangkrut? Jadi kejutan yang dia berikan padaku adalah membuat keluarga Li bangkrut. Menarik, menarik. Aku suka. Jadi kamu sudah putus hubungan dengan Wen Wonder? Baru hari ini ku tahu. Dia selalu menjadikanku pion. Tadi malam ku ceritakan urusan keluargaku. Dia mengiyakan, tapi tak menyebutnya padamu. Kan, ya? Benar saja. Hidup panjang. Akan bertemu orang bermuka dua. Jangan putus asa. Semuanya jadi pengalaman yang menguatkanmu. Wenli, aku sudah memperlakukanmu seperti ini. Kamu malah masih mau mengatakan hal ini. Tidak apa. Pokoknya kalau kamu mendengar, aku bisa terus memperdengarkannya untukmu. Asalkan kamu bisa memohon pada Lisao, aku bisa membalas budimu dengan caraku sendiri. Aku belum pernah menerima balas budi dari orang lain. 8 juta untuk pengembangan dan pembangunan proyek asuransi. Jangka waktu total 3-5 tahun. Agunan berupa tanah atau kepemilikan bersama. Menantikan pembagian saat jatuh tempo. Pria tampan, tunggu Mengli minta maaf padaku. Bagaimana kalau kita ampuni nyawa mereka saja? Dulu aku tidak punya pilihan. Biar kakek beri pelajaran. Kakek mati. Lily, rumah. Aku. Bukan begitu. Teman sekelas Bai bilang dia mengundang semua orang untuk bersenang-senang di KTV. Kamu mau ikut? Tunggu, Chen Wenwen. Adegan mereka muncul bersama itu kan? Bukankah di klub malam? Wenwener ditinggali guru. Lalu sang pria menyelamatkannya. Baik, aku pergi sekarang. Jadi penonton itu baru seru. Dan Tuan Muda Bai juga ikut turun tangan.
sambil mendekati Li Junyue. Di sisi lain dia juga diam-diam menyukai Baiqian. Rencana hari ini berubah. Orang yang ingin kalian urus bukanlah aku, melainkan dia. Dan kita bisa mengubah kepura-puraan ini menjadi kenyataan. Aku tahu dia masih mencintaiku. Kukira siapa? Bukankah ini gadis desa yang beberapa waktu lalu menyatakan cinta pada tuan muda Bai dan ditolak di depan umum? Benar saja datang dari desa. Terlihat sekali tidak berpengalaman. Benar. Bukankah kamu pernah mencintai? Seolah-olah kamu sudah berpengalaman saja. Dasar licik dan tidak tahu malu. Tuan muda Bai mengundangmu ke sini sudah memberimu muka. Masih berani membantah. Maksudku, kita bisa semeja. Aku tebal muka. Hidung memanjang pun oke. Tuan Bai. Hei, kau tak lihat gelas dia kosong? Cepat tuang arak. Dia tidak punya kualifikasi untuk menuangkan anggur untukku. Diberi muka. Kau tak malu pura-pura. Kamu kelihatan senang. Belum inisiatif. Nanti kusuapi. Kamu tak pergi siang. Kenapa dia belum bereaksi juga? Apa dosis obatnya kurang? Panas sekali. Berikan aku segelas air es. Nili lama di toilet. Apa terjadi sesuatu? Apa terjadi? Dia bukan bocah. Wen Wonder. Terlalu baik. Cemas. Hai, ma'am. Dia tidak mungkin benar-benar memperhatikan Wenli. Kan? Sudahlah. Pokoknya malam ini penampilan Wenli yang paling menjijikan akan kusampaikan pada dunia. Ayo kita lihat sendiri. Aku khawatir. Baik. Aduh, sayang. Anak baru ya. Temani kakak bermain sebentar. Sial. DJ itu mungkin sudah kukalahkan. Ku beritahu ya. Aku ini dari geng Keruru. Bocah yang masih minum susu. Siapa? Tak boleh. Xiaoda, kesini lagi. Bayar dulu, ya. Ada apa? Bukankah dia tak bisa minum? Akhirnya bisa bermain. Akhirnya aku menemukannya. Klik kiri bawah, tonton lengkap. Paman, kecil. Lepaskan aku, binatang. Xiao Lao. Xiao Lao. Kamu tidak apa?
Aku tidak bertemu Li Wei. Kami kan tahu. Ayo kita cari Li Wei bersama-sama. Kalian cari dia. Tadi kulihat masuk kamar privat bareng preman. Bagaimana mungkin? Sial, kampungan ternyata liar. Jangan temui. Aku ini datang dari gunung. Aku tidak percaya Li orang yang seperti itu. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya sendiri saja? Wenli, habislah riwayatmu seumur hidup ini. Tuan Mudali, Yamu dan Wenli. Gujin, itu Tuan Mudali. Aku belum bertemu. Si kampungan malah dekat dengannya. Hei, sekarang tidak berani macam-macam dengannya lagi. Pantas saja. Ngapain? Nangis? Jelek? Cantik, masih saja melihat. Kalau begini, besok kamu lupa apa yang terjadi hari ini. Aku barusan mimpi buruk saja kok. Mimpi buruk. Wajahnya sudah dilihat. Sekarang giliran lihat otot perutnya kan? Lihat ini tidak. Nona Wen, saya permisi. Nona Wen, ayo pulang. Oh, sudah malam. Lihat ponselnya besok saja. Apa? Tadi malam aku bertemu dengan NPC, dan ternyata pembunuhnya adalah aku sendiri. Tidak benar. Bagaimana para NPC tadi malam diselesaikan pada akhirnya? Paman, kenapa tidur di bahu yang yangku? Aku dewasa. Hyung kenapa? Jangan-jangan dia mau menuntutku atas tuduhan pelecehan. Kakak! Jangan-jangan ada yang pelecehan seksual. Kamu mimpi yang aneh-aneh lagi. Rumah yang kubelikan untukmu sudah selesai direnovasi. Kamu mau tidak? Di kehidupan sebelumnya bekerja keras demi uang muka. Di kehidupan ini kakak tampan memberiku rumah lunas. Siapa bilang? Kemarin lapar sekali. Keluar cari makan.
Kenapa aku tidak bisa bergerak? Jangan-jangan dia menyedot otot perutku sampai seluruh tubuhku mengalami atrofi otot. Makanan di atas meja ini apa ya? Ini nasi dan lauk. Masa-masa kita bermain bersama waktu kecil. Saat itu kamu main di rumahmu. Aku juga main di rumahku. Hubungan kita sangat baik waktu itu. Hai, Mem. Aku ingat. Kamu bilang kamu tidak sengaja memasak makanan sebanyak ini. Seharusnya ditaruh. Kamu berutang padaku seumur hidup. Kenyang. Aku terus ingat ciumanmu semalam lagi. Yang kemarin itu kecelakaan. Bukan. Ini bukan kecelakaan. Aku terlalu peka sampai jantung berdebar. Katanya, cinta ketiduran. Kemarin itu sebenarnya bukan apa. Ya. Hah, Tidak boleh. Xiaoyang, kamu tahu, kepalaku sangat keras, tetapi otakku isinya air. Jadi pada dasarnya, aku ini kelapa. Xiaoyang, kamu tidak akan marah pada kelapa, kan? Tadi kamu bilang apa? Kamu suka aku? Itu persis yang tadi kukatakan. Jangan-jangan kamu bilang suka padaku hanya karena aku menciummu, kan? Itu alasan aku minta maaf. Aku tidak berani memberitahumu karena takut kamu kaget. Tapi sekarang aku sedikit menyesal. Kalau ku bilang dulu, semalam bukan kamu yang mengaku cinta. Tadi malam aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Bagaimana aku bisa tidur dengan orang lain? Bocah, mau apa kamu?